kepada semua anak-anak muda, ya teman-teman saya, karena kan masih muda. Ya. Ayo kembali ke desa. Kita gerakkan roda ekonomi desa, kita bangun daerah kita bangun negara kita dari desa. Karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita kembali ke desa. Pemerintah siap 100% untuk mendukung upaya-upaya kalau di sektor pertanian ya, menganakmudakan petani dan mempetanikan anak-anak muda. Itu pesan saya. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Vanhar dan rame Empower, rame pol hari ini. Vanhar gak sendirian. Ada Mas Arbayanto nih, Muhammad Arbayanto, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Selamat datang Mas Arbayanto. Waalaikumsalam. Ada juga orang yang paling terkenal se-Kabupaten Malang, katanya Mas Greni Nuradi. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mas Dewangga nih, influencer paling top ya, se-Malang Raya ya. Insya Allah. Insya Allah. Rame banget. Podcast Suara Rakyat hari ini rame banget nih ya Mbak Wardan. Kita pengen ngobrolin soal sawah. Kenapa sawah? Sekarang gini deh. Ada tak teman-temanmu, circle-mu wis yang kalau ditanya mau tak jadi petani? Nggak mau. Nah, kita pengen diskusiin itu karena ya apa sawah ini penting loh. Ya apalagi beras dari sawah. Habis itu jagung dari sawah. Lah kalau nggak ada yang mau jadi petani gimana? Aku mau nanya ke orang paling terkenal dulu se-Kabupaten Malang. Mas Gren. Siap. Kok nggak ada yang mau anak-anak jadi petani ini? Ayo. Memang mungkin mereka pikir petani itu kotor dan tidak punya masa depan. Gitu ya. Iya. Kebanyakan anak sekarang itu kalau mau kuliah yang diambil ya jurusan-jurusan IT, komunikasi, yang ada hubungannya dengan startup, digital marketing, kayak gitu anak-anak sekarang itu. Wah, sekarang mau nanya ke yang lebih Gen Z nih, Mas Dewangga. Iya, Mas. Halo. Teman-temanmu kok nggak ada yang mau jadi petani? Wah, kebetulan teman saya banyak petani, Mas. Oh iya dah? Oh berarti masih banyak berarti ya? Iya, karena saya kan tinggalnya di Kabupaten Malang. Ini bukan petani spesifik sawah kan? Oke. Kayak petani kopi, Iya, kan, di masih. Dampe, Tirtoyudo, itu banyak. Jadi kalau saya ya, kalau di Kabupaten Malang kayak daerah Dampe, Tirtoyudo, Ampel Gading itu mereka jadi petani karena ini warisan. Warisan? Iya, karena warisan. Oke. Tapi kalau yang kita mengarah ke daerah mulai dari kayak ke Panjen, terus sampai ke ke selatan apa Mas? Utara. Pakai saji ya. Pakai saji utara. Semakin ke utara lagi ke kota udah hampir gak ada tuh yang begitu. Nah kan ada dua sisi. Ada yang masih mau jadi petani. Ada yang sudah pengennya ke startup, pengennya sekolah IT gitu kan. Gimana nih Mas Arbayanto? Jadi bahasan nggak sih di Komisi B? Kita makan apa Mas kalau nggak ada yang jadi petani? Kan gitu kan? Iya Mas Vanhar. Sebetulnya gini ya, kalau kita lihat di Malang khususnya, sebenarnya ada beberapa segmen yang disebut dengan petani. Yang tadi dikatakan Mas Dewangga, jadi memang petani kopi, kemudian mungkin ada kakao gitu ya, coklat, itu masih kita temukan anak-anak muda yang bergerak di pertanian seperti itu. Yeah. Tapi kalau petani yang misalnya petani padi gitu, jagung, jarang sekali kita temukan. Itu dia. Anak-anak muda mau bertani, dan itu memang selalu menjadi perhatian kita saat ini. Bukan hanya di DPRD provinsi, tetapi juga di level nasional. Pemerintah saat ini sangat menjadikan isu anak muda untuk bertani itu menjadi isu utama. Pertama, kebijakan strategis pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, itu berkaitan dengan urusan pangan. Jadi kita diharapkan bisa swasembada pangan. Di sisi yang lain, saat ini jumlah anak muda kita itu jumlahnya sangat banyak, karena kita sudah masuk di era apa yang disebut dengan bonus demografi. Iya. Anak muda kita jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang tua dan anak-anak. Nah, itu dia. Artinya kalau bicara tentang isu strategis ketahanan pangan, memang mau tidak mau, bukan hanya di urusan pangan atau sektor pertanian, tetapi di semua lini perekonomian kita, itu ke depan memang harus banyak melibatkan anak-anak muda. Pertanyaan pentingnya sekarang memang benar disampaikan Mas Vanhar tadi ya, banyak sekali anak-anak muda kita itu yang menganggap menjadi petani itu
ya minor gitu ya. Betul. Bukan pilihan utama. Inferior. Inferior. Tapi Nah. bukan petani yang disampaikan tadi oleh Mas Dewangga, ini petani kopi. Kopi itu pun juga adalah segmen primadona sekarang. Ya, lagi happening Dan kan? bertani kopi itu nggak akan kepanasan karena petani kopi itu kan juga. ada di Dalam di kawasan teduh. betul. Kemudian juga pekerjaannya juga tidak terlalu berat, lebih banyak metik. Iya. Metik pada saat tanam saja mungkin yang agak berat. Tapi kalau bertani yang berkala, misalnya 3 bulanan panen atau 4 bulanan panen, terus harus ngolah tanah, kemudian membibitkan, ya, kemudian menanam, merawat setiap hari, itu bukan pekerjaan yang jadi tujuan utama anak-anak muda. Sebetulnya kalau kita perhatikan, isu utamanya itu lebih pada, kalau mau melibatkan anak muda, lebih pada bagaimana kita mentransformasikan pertanian kita itu menjadi pertanian modern. Lah ini loh. Tidak manual, tapi mekanik, melibatkan alat-alat pertanian modern, mesin segala macam, mulai dari ngolah tanahnya, menanamnya, merawatnya, ya nyiram pakai drone begitu. Nah, itu tidak akan membuat anak-anak muda menganggap pertanian itu adalah profesi tradisional. Lah. Mohon maaf, rendah. Hasilnya pun juga ini menjadi isu utama kita ya. Jadi memang sektor pertanian kita itu sebetulnya bukan hanya anak-anak muda. Para petani yang sudah bergelut dengan urusan pertanian pun juga mengeluhkan hasil pertanian kita itu sangat kecil, tidak ada jaminan bisa hidup makmur, mulai dari beli bibit, beli pupuk, perawatan, belum lagi terjadi anomali cuaca dan sebagainya. Bikin pusing. Menanam padi, menanam palawija itu bagi petani itu seperti berjudi. Ya juga modal sih. besar belum tentu nanti ketika panen itu harganya akan tinggi. Itu Nah ini yang pendekatan kebijakan pemerintah penting. Memodernisasi alat pertanian kita itu tidak hanya cukup bicara tentang pengadaannya, tetapi juga dia juga bicara tentang budaya. Artinya masyarakat kita itu harus membiasakan diri untuk bertani dengan berbasiskan pada alat-alat pertanian modern. Wah, itu Kemudian dia. bagaimana menjaga harga pupuk supaya juga tidak terlalu tinggi yang menyebabkan modal untuk bertanamnya itu juga tinggi, belum tentu hasilnya. Yang kedua, hasil pertanian itu sendiri harus dipastikan pasarnya pun juga itu bagus. Itu murni bicara tentang intervensi kebijakan pemerintah. Kalau situasi ekosistem pertanian kita sudah bagus gitu, saya punya keyakinan anak-anak muda kita akan beramai-ramai untuk menjadi petani. Di negara-negara modern yang basis perekonomiannya salah satunya juga ditopang oleh sektor pertanian seperti Jepang begitu, maka kita akan temukan anak-anak mudanya bertani. Bener juga sih kalau di Jepang, iya bener juga. Nah ini yang jadi problem kita hari ini. Iya betul. Cuma memang ketika sudah diupayakan oleh pemerintah ke sana, belum tentu juga anak-anak muda itu menjadi tertarik. Karena kan sekarang ada banyak profesi-profesi, varian profesi yang lain itu yang juga sudah digeluti oleh anak-anak muda. Ditanya langsung ke Genzinya aja nih Mas Arbayanto. Kalau misalkan sektor pertaniannya udah begitu, gimana? Mau nggak? Jangan cuma kopi, kan sektor esensialnya ada di yang lain. Gimana tuh? Kalau memang sudah seperti itu, Bapak Dewan ya. Semisal nih bukan hanya di modernisasi aja, tapi memang kita kan sekarang ini ya. Genzi kan yang dilihat adalah ini uang mau nggak mau. Genzi itu menghasilkan nggak ya? Iya salah. Betul. Saya kan tanya kepada teman saya yang di Batu, dia petani juga seumuran dengan saya, Bapak. Seumuran dengan saya, dia tuh saya kemarin sharing kenapa sih anak-anak muda banyak yang nggak mau jadi petani. Salah satu itu tadi yang disampaikan oleh Bapak, di mana kadang tidak bisa diprediksi harganya naik turunnya itu, dan tidak semua Genzi itu punya mental survival yang tinggi. Betul kan? Kan sekarang kalau Gen Z kan bisa dibilang daripada menanam padi lebih suka menanam saham, Bapak. Kan? Betul? Nggak salah. Itu kan model kan, Pak ya? Nggak salah, benar. Menanam bunga bang. Benar itu. Betul kan? Yang sekarang akhirnya tidak ada yang dilihat secara langsung gitu, kayak oh ini petani hasilnya begini, kaya begitu, iya Gen Z. Hasilnya
sekarang aja Bapak banyak anak-anak muda yang baru bahkan lulus SMA fresh graduate gitu, mereka memilih untuk jadi TKI ke Jepang, yang dimana di Jepang pun mereka bertani karena hasilnya jauh lebih nyata daripada yang ada di negara kita ini. Iya. Gitu. Jadi agak dua sisi nih jadinya ya. Mereka mau kok, tapi butuh didorong. Ya betul, hasil yang jelas. Kalau mereka kan ini teman saya ini ke Jepang, tanya, di Jepang gajinya berapa sih? Oh di Jepang bisa sampai 2 digit loh, di Indonesia hanya bertani 1 bulan. Oh ya udah deh, udah kelihatan nih 2 digit 1 bulan. Mereka mau akhirnya. Yang situ yang maunya yang begitu-begitu, instan-instan yang sekarang. Nah, kalau kayak gitu dari sektor pendidikannya nih, kebetulan Mas Gren ini ada di sektor pendidikan. Aktivis pendidikan nih bahkan. Praktisi pendidikan. Praktisi juga. Praktisi pendidikan. Kalau aktivis nggak ada labanya. Ada praktisi anak didik. Ya, kalau praktisi masih ada lah, bisa lah. Iya. Berarti kan harus dikuatinya dari sektor pendidikannya nih Mas Gren. Gimana Mas Gren? Jadi gini, kalau saya bilang begini ya. Jadi pertanian itu yang butuh anak muda untuk terjun. Ya butuh sentuhan anak muda. Kan begitu. Bukan anak muda yang butuh pertanian, bahkan orang taninya ya, pertaniannya yang butuh anak muda untuk ikut mengelola di sana, begitu kan. Karena tadi kita yang perlu kita munculkan satu. Menurut saya yang perlu kita gaungkan adalah contoh petani sukses dari anak-anak muda. Oke. Yang kedua, kita harus menanamkan mindset pada anak-anak muda bahwa bertani itu sama dengan entrepreneur. Bisa ya? Iya, bisa. Sama dengan pengusaha bertani itu. Sebenarnya? Iya kan? Oke. Usaha apa? Usaha pangan. Kan gitu. Kan gitu, usaha pangan. Betul. Profesi. Jadi kalau ditanya apa usahanya? Entrepreneur, pengusaha. Pengusaha apa? Padi. Iya. Pengusaha pangan. Iya, betul. Dan kata Ciputra, usaha itu ada 2 yang nggak akan mati yang sekarang. Yang pertama energi, yang kedua pangan. Kan begitu. Pendidikan. Kalau itu kan medianya. Aksesnya ada di situ. Medianya. Lanjutannya ada di situ. Begitu. Jadi seperti itu. Masalahnya kan satu juga, katanya di Republika ya, 71% anak-anak itu mengaku ketika kuliah itu salah jurusan. Sama periksa di leasing, pegawai bank, ya. Itu banyak ya lulusan pertanian itu. Iya serius. Banyak pertanian. Saya pernah kerja di bank. Bener. Terus ditanyain sama waktu briefing pagi masuk pertama, jurusannya apa? Saya jurusan biologi kan. Saya bilang, aduh saya sungkan Pak. Karena waktu itu saya AU marketingnya bank. Terus manajer saya bilang, gak usah izin Mas. Aku lo perikanan Brawijaya. Nah kayak gitu jadi. Jadi kalau hubungannya sama pendidikan, saya pikir tadi ilmunya cukup. Cuman mau bergerak itu bingung jadi apa gitu, karena tidak punya kesempatan untuk menggarapnya. Maka mindsetnya satu tadi Pak, bahwa bertani itu adalah juga merupakan pengusaha, entrepreneur. Oke deh, gitu. Harus ditanamkan mindset. Benar. Petani itu untuk jadi saudagar. Entrepreneur, dan dibedakan petani sama berhutani itu beda. Oh ya. Iya, petani sama berhutani itu beda. Petani itu entrepreneur, berhutani itu kan karyawan. Iya. Nah, kan begitu. Nah, sementara di mindset anak-anak itu, petani itu buruh tani yang menggarap lahannya orang lain. Oke. Nah, gitu. Ini berarti masalahnya ada di persepsi nih, Empower. Karena gini, kalau kita bilang minat itu bisa ditumbuhkan kok. Dari mana? Sistem sama persepsi. Jadi semakin menarik nih, Mas Gren, Mas Dewangga, Mas Sarbayanto, kamu jangan kemana-mana Empower. Lanjut aja terus episode ini di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi nih Empower di podcast Suara Rakyat. Kalau tadi kita bilang ternyata masalahnya bukan cuma minat. Oke, minat jadi masalah, tapi itu semua bisa dikondisikan dengan cara membangun persepsi misalnya. Jadinya tantangannya ini ke teman-teman pemerintahan nih Mas Sarbayanto. Karena kan ada tradisi dan harus ada transformasi. Keywordnya kan 2 itu. Gimana pemerintah mengupayakan ini nih? Paling enggak teman-teman DPRD Jatim lah. Saat ini kita memang sudah menjadi kesepahaman bersama ya kalau di pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Di provinsi hari ini upaya untuk melakukan pada satu sisi modernisasi alat pertanian dan di sisi yang lain membuka akses pasar bagi hasil pertanian, karena ini bicara tentang hulu dan hilir gitu ya. Itu juga sudah diupayakan. Ada banyak program-program dari pemerintah provinsi yang saat ini mengarah ke sana. Jadi kita upayakan bagaimana petani-petani kita itu menjadi satu, mereka tidak lagi secara tradisional mengolah dan mengelola lahannya. Yang kedua, mereka juga kita upayakan semakin melembaga. Jadi
kelompok-kelompok tani itu juga sekarang sudah kita upayakan agar semakin berdaya gitu. Kemudian kita juga di podcast sebelumnya kan kita bicara tentang koperasi gitu ya. Itu kan bagian dari upaya untuk melembagakan sektor informal di kalangan masyarakat bawah, utamanya di pedesaan. Itu juga sudah mulai kita upayakan. Kemudian kebijakan soal pupuk, bibit dan sebagainya itu juga sudah kita dorong terus begitu ya. Kemudian politik anggaran untuk memodernisasikan sektor pertanian itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah pusat sekarang juga menganggarkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk memberikan bantuan peralatan-peralatan pertanian yang ke depan petani-petani kita itu mengolah tanah tidak lagi secara tradisional. Nggak di satu. Sapi. Itu dia. Sapi ini bodong, didol, dibelah, mari ngono ora iso ngolah lahan. Itu dia. Bingung gitu kan. Bingung sekarang. Tapi kita sudah melakukan upaya ke arah sana ya. Artinya kita punya harapan besar untuk ke depan sektor pertanian kita itu menjadi semakin modern. Dan kita juga khusus untuk di Jawa ya. Di Jawa Timur, spesifik di Malang, sektor pertanian kita itu akan berlomba-lomba untuk mencari lahan. Kompetitornya itu ya manusia, karena jumlah pertumbuhan angka pertumbuhan populasi penduduk kita juga akan semakin meningkat. Mereka butuh pemukiman, akhirnya berkompetisi antara lahan pertanian dengan pemukiman. Ini yang sekarang juga sedang kita atur kebijakannya supaya misalnya di perda tentang RT RW mana lahan yang itu memang menjadi wilayah pertanian terutama pangan begitu tidak bisa dengan mudah berubah fungsi menjadi lahan pemukiman misalnya. Itu loh Mas yang bahaya Mas. Itu yang sedang kita upayakan. Tapi itu loh Mas, alamiah. Iya sih. Coba sing bisa melarang orang untuk beranak pianak. Betul juga. Bener. Nggak mau. Anaknya cukup sejahe, ngono kan susah. Betul, mana? Bener. Jadi alamiah memang itu. Alamiah. Dua sisi ya jadi ya. Oke. Kompetisi lahan itu bukan hanya sektor pertanian dengan penduduk, tetapi juga kompetisi lahan dengan sektor industri. Pabrik-pabrik, semua itu juga membutuhkan lahan, gitu kan. Nah, kita perlu untuk lebih meluaskan lagi. Bukan hanya sekedar bicara tentang perluasan lahan pertanian, kalau bicara tentang pertanian, tetapi bagaimana mengupayakan lahan yang sudah ada, sempit, tetapi bisa dipakai untuk menjadi instrumen produksi hasil pertanian, misalnya dengan metode hidroponik, begitu. Itu sekarang sudah kita upayakan gitu ya di pemerintah provinsi. Kita tahu tantangan untuk memperkuat sektor pertanian kita itu kompleks ya, bukan hanya bicara tentang keterlibatan anak-anak muda, yang itu juga jadi urusan yang luar biasa tersendiri. Benar. Kemarin sempat nyenggol urusan bonus demografi. Bonus demografi itu harus kita ambil, kalau nggak itu menjadi musibah demografi. Belum lagi urusan-urusan yang lain yang itu berkaitan dengan kompleksitas problem sektor pertanian kita, soal lahan dan sebagainya. Dan masih ada lagi nanti yang kita bisa jadikan sebagai bincang-bincang ke depan begitu ya, yang ini menjadi isu utama. Modernisasi sektor pertanian itu juga akan berimplikasi luar biasa dan arahnya menjadi negatif kalau kemudian tidak diiringi dengan transformasi dan pelibatan anak-anak muda di sektor pertanian. Modernisasi pertanian itu juga akan berpotensi menjadi korporatisasi sektor pertanian. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang akan mengelola sektor pertanian kita. Ini tantangannya luar biasa. Tantangannya berat loh ini buat teman-teman Gen Z ini. Betul, saya akan menjadi petani. Hidup petani gitu. Karena gini, keluar dari stand up komedi. Bertani saja. Karena kan rencana dari pemerintah bagus loh Mas Dewangga. Sebenarnya. Terus tantangannya apa nih buat Gen Z? Kan rencananya udah bagus, diajak nih, digandeng. Kendalanya apa mana Mas? Motivasi. Aduh, itu dong. Iya, motivasinya anak muda. Sekarang kan kebetulan saya mahasiswa psikologi ya. Kebetulan mahasiswa psikologi yang dimana saya juga mempelajari ini psikologi sosial media. Yang dimana ini bias dari sosial media itu sangat gede sekali, Mas. Yang dimana kan hampir setiap kita lihat di sosial media kan, tapi sorry tadi ada titipan disuruh ngomong pakai bahasa Jawa. Ngapunten salah kata.
Jadi menurut gua nih, Iya. Aku jawab bagian barat. Jawa bagian mana? Jawa Selatan. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Jadi tantangannya adalah itu tadi motivasi. Yang sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah eksperimen juga ya. Mungkin pengaruh sosial media terhadap motivasi anak muda dalam bertani gitu. Ya. Bisa lah tak buat judul skripsi ya. Iya. Bisa Sekalian loh. Sekalian. Dan tugasnya kan kalau kayak gitu berarti tugas influencer. Tugasmu mana, Mas? Iya. Iya. Iya kan? Karena nanti akhirnya kalau seperti yang Bapak Dewan bilang kan, kalau akhirnya anak-anak muda ini tidak mau bertani, korporatisasi tadi Iya. akan banyak di Indonesia. Dan ya kita tahu lah kalau semisal pemerintah akhirnya terjun ke pekerjaan rakyat, akan banyak gesekan yang terjadi dan hal yang tidak diinginkan. Jadi sepertinya transformasi yang dibutuhkan adalah, yaitu tadi salah satunya kalau saya di sosial media, untuk menumbuhkan motivasi teman-teman. Ini nih kalau kita semisal nggak bertani di masa depan akan terjadi hal yang seperti ini loh. Itu yang dibutuhkan. Sedangkan kan ya di sosial media isinya seneng-seneng, seneng-seneng aja. Hampir konten-konten tuh kalau semisal ngomongin pekerjaan itu pasti hampir nggak ada loh. Petani itu masuk FYP itu hampir jarang. Bisa turun nanti viewernya sampai Betul, bisa turun. Ngopo, Mas Dewangga gitu. Betul, Dia memang tugasnya dia cari petani yang sukses mana muda. Ya. Nanti turun pakai jas, ada mobil-mobil di sebelahnya itu. Nah, itu dia itu. Bergabunglah bersama PT apa itu biasanya? Bukan itu. Beda. Belakangnya ada menara Eiffel. Ya gitu. Gak ngono. Gitu. Iya. Jaya. Kita sirang-kirang gitu kan. Gedasi. Panas, Mas, betul. Ini opo gitu. Tapi itu tantangan beneran loh buat kamu, Mas. Betul, menumbuhkan kesadaran itu kepada teman-teman seumuran saya ya. Iya. Yang penting itu. Tak tunggu loh nanti kontenmu beneran ono kuiku apa enggak. Ada mungkin nanti yang bisa saya sampaikan ya sarkas-sarkas komedi gitu. Oh, Yang dimana iya. kan sekarang kejadian fenomenanya adalah bapaknya petani, anaknya dugem gitu. Itu kan banyak, begitu banyak. Bener Bapak ibu MP gaban, ya kono ya anaknya sedugem pingin dibungkus. Gitu kan. Dugemnya musiman. 3 bulan sekali. Tergantung kalau parinnya kan 3 bulan. Tergantung cuaca juga, Mas. Ya. Kok gak budal sih? Gagal panen Bapak. Terus banjir terus. Kasih dugem ini. Dugemnya sementara karena hafalnya gratis. Gak salah itu. Horor kayak sementara. Sementara horor kayak. Alternatif itu. Alternatif. Bisa. Nah, itu kan kalau dari sisi influencer. Yes. Tak geser ke sisi pendidikannya. Iya, Kalau iya, masuk Pak. kurikulum gimana, Mas Gren? Kurikulum tentang? Agribisnis misalnya. Oh iya, jadi kalau spesifik tentang pertanian ya pasti siapa yang mau penjurusan pertanian kan Iya, gitu. betul. Cuman tadi saya pikir begini, yang paling penting itu nanamkan mindset itu kan dengan cara kita cari contoh yang baik, Iya. contoh yang mewah, yang keren. Kan dulu ngono, Profiling, mari mulai profiling. sawah, mari ngopi nih Starbucks. Misalnya. Misalkan ya. Iya. Misalkan ya. Jadi Bisa. Misalkan di sebelah Starbucks. Macet lagi peng pindul ngopi di sini. Jadi kita itu butuh ini Pak, butuh banyak influencer yang kemudian mengangkat tema petani itu. Karena hari-hari ini anak yang tertarik jadi petani itu lagi anaknya juragan tebu, juragan bangkok, juragan kopi. Itu kalau anak petani biasa mah ngapain? Bahasanya kalimatnya bapaknya ini. Loh kan niku lho wis tani bilang tahun kok sekolah pertanian niku lapo. Wis macul mendino itu lho. Kok sih lanjut. Kok sih lanjut sekolah. Iya. Kan gitu bahasanya. Itu juga mindset loh. Itu benar. Mindset. Benar. Mindsetnya bahkan bukan hanya anak mudanya, tapi bisa jadi orang tuanya memang tidak mau anaknya menjadi petani. Kalau kayak gitu jadi lebih berat ya. Padahal di Malang itu banyak contoh petani muda sukses. Saya baru khusus searching ini. Iya. Ada anak di Kalipare ya. Itu nyanyi contekan. Kan harus beda ta ya. Betul. Memang sekarang itu apa beda data. Kalau enggak nanti netizen marah. Dia dengan lahan ya greenhouse, lahannya cuma 16 kali 40 meter, dia per bulan bisa menghasilkan 35,6 juta per bulan. Melon ya. Lemon. Bener melon. Karena melon ya. Bisa panennya kan terus Iya. sampai 8 kali. Nah, ini yang perlu diangkat oleh pemerintah. Begitu tah? Benar. Perlu dikabarkan terus gitu loh. Itu kita ya beberapa waktu terakhir ini banyak orang mengkritik kontennya Bu Gubernur yang mempromosikan tentang hasil pertanian. Ayo mangan duren niku ya. Makan durian, makan apa jambu. terus apokat. Padahal itu ya seperti disampaikan Mas Greni tadi,
hasilnya besar sekali, tapi tidak banyak orang yang tahu ketika bertani buah pasarnya itu luas, tidak hanya pasar di Jawa Timur, bahkan keluar Jawa, bahkan menjadi basis ekspor misalnya, maka bisa memberikan efek kemakmuran yang luar biasa. Sampaikan Mas Greni tadi ya, sopo sing pernah mikir lek nandur apa melon nandur melon itu 36 juta per bulan. Iki lek Bersih. misale iya bayarmu kalah bro. Sampai mulai tani nandur melon ya. mari ngene engko kabeh nandur melon kabeh. Iya juga sih. Sire melon diambil. Julukan Batu bukan kota apel, kota melon. Ini jadi semakin seru nih ya Mawar, karena ternyata sebenarnya kalau kita bicara transformasi sudah ada, tinggal digaungkan lagi, tinggal lebih ditancapkan lagi. Soalnya teknologinya udah siap, tinggal gimana caranya. Ayolah kita bareng-bareng. Stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat ya Mawar. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat ya Mawar. Kita masih rame-rame nih. Masih ada Fanhar, ada Mas Arbayanto, ada Mas Dewangga, ada Mas Gren. Mas Gren ini. Siap. Kamu pasti kuliah banyak yang di luar kota kan ya Mawar ya. Pertanyaannya adalah, habis lulus mau balik tak? Soalnya teman-temanku banyak yang nggak mau nih. Kebetulan Mas Gren sama Mas Dewangga kuliahnya di dalam kota ya kan. Iya, Mau nggak mau balik kan. Iya. Buat yang nggak mau balik ini loh Mas Arbayanto. Iya. Jangan-jangan perlu dibikin aturan yang solid gitu ya. Kalau bapaknya petani, kalau bisa anaknya petani gitu kan. Gimana sih Mas? Tanda tangan ini dulu. MOU. Sebelum masuk ke kampus gitu ya. Harus pulang. Pulang kalau sudah lulus. Nah itu kan. Sopo nggak sih daftar Nah, gitu kan. Loh, dibiayai, misalnya dibiayai sama kabupaten kota ya atau apa. Mungkin nggak sih Mas? beasiswa gitu. Iya. Kalau diwajibkan begitu kayaknya sulit. Oke. Karena kan tantangan untuk membuat anak-anak muda kita itu kembali ke desa itu lebih pada disampaikan oleh Mas Dewangga. Anak-anak muda kita itu ya bukan ini ya wajar alamiah kalau pragmatis. Karena memang dia sektor domestiknya, keluarga maksudnya, itu pasti menuntut dia mari mulai kuliah, itu cepet nyambut gawe. Nggak salah sih. Iya benar. Benar. Kalau sing gelem wong tuane mari kuliah terus mari ngono nganggur luntang lantung, enggak gelem pasti. Ya kan? Aku dibalang Mas. Benar. Tapi kalau dia mau menikah, Iya. ada anak muda yang mungkin sudah mulai berpikir tentang ke depan mau jadi apa segala macam secara ekonomi dia mapan, itu pasti wajar. Artinya tantangan untuk membuat anak muda mari kuliah terus mulai ning desa itu lebih pada bagaimana kita menciptakan ekosistem. Ya, ekosistem sektor pertanian katakanlah sebetulnya bukan hanya sektor pertanian ya kalau kita menginginkan anak-anak muda itu kembali ke desa. Mungkin bisa jadi mereka juga bisa mungkin loh ya misalnya dia bergerak di TI gitu ya. Terus dia iso aja nyambut gawe kalau kemudian dia hanya jaga sistem informasinya korporat besar gitu, terus di desa di Blitar atau di Trenggalek dia nyambut gawe sementing wifi-nya lancar ngono kan. Itu bisa, itu kan dia jadi pengaman sistem IT-nya korporat besar itu bisa saja mungkin gitu kan. Termasuk juga sektor pertanian. Nah, bagaimana tantangannya lebih pada bagaimana kita menciptakan ekosistem anak-anak muda tahu bahwa sektor pertanian kita menjadi semakin modern satu. Yang kedua berprofesi sebagai petani itu juga menjanjikan secara ekonomi. Nah, itu dia. Sehingga mereka akan punya pikiran mulai Malang, kuliah nang Malang, meskipun dia jurusannya katakanlah jurusan psikologi begitu, dia bisa menjadi psikolog di desa, tapi mata pencaharian utama dia tidak harus menjadi psikolog. Betul. Bisa jadi dia bisa bertani modern. Nah, itu mungkin gitu ya. Atau kemudian dia bergelar SPD lulusan Soko UM atau Iki Budi Utomo atau dari Unira. Iya. Pekerjaan sampingan, ngabdi jadi guru neng desa. Tapi pekerjaan utama dia apa? Dia mengerjakan lahannya yang 1 hektar, tapi penghasilannya jauh lebih besar. Karena apa? Ada jaminan modernisasi pertanian, kemudian hasil pertanian itu juga menjanjikan secara ekonomi. Yes, PR-nya di mindset kalau gitu. Iya, benar. Tapi kalau itu sudah dilakukan, cuma anak-anak muda kita masih belum bergerak untuk balik neng desa.
ya tantangannya lebih pada bagaimana membangun mindset. Itu dia. Gitu. Sepakat sih. Kalau kita ngomongin soal mindsetnya, ini PR-nya geser ke beliau-beliau ini kan. Ya. Panjenengan ini PR-nya. Betul, karena memang political will anggaran kita juga sudah ke arah sana. Modernisasi sektor pertanian, kebijakan-kebijakan kita membangun iklim pasar hasil-hasil pertanian juga sudah luar biasa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi hari ini. Eksekutif beres, legislatif beres, masyarakatnya sekarang. Betul. Pendidikan formal misalnya Mas, ayo, supaya ada di benak pikirannya Gen Z ini, lu jadi petani lu iso sugih. Ya, saya sepakat kata Mas Arba tadi ya. Sekarang pemerintah sudah punya goodwill gitu kan, sama kebijakan anggarannya sudah ke petani. Karena memang kata petani bilang itu gini, gagalnya panen itu sebenarnya bukan faktor hama yang dominan, tapi faktor kebijakan dan tata niaga yang kurang berpihak. Ya. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup anak muda. Hidup anak muda. Wis kayak bukan demo. Sudah kayak berangkat demo. Iya benar. Aduh, aku langsung balik ke zaman kuliah loh. Kalau di pendidikan gini caranya. Jadi pembelajaran itu, kalau sekarang kan kurikulum merdeka sudah geser nih. Jadinya deep learning. Deep learning. Oke. Deep learning itu pembelajaran yang kontekstual. Jadi cerita-cerita di biologi, di pertanian itu tidak kemudian hanya kemudian cerita cara mencangkok. Enggak. Cara mengenten. Nah, cara menyambung tidak. Tapi kita sudah bicara cerita kontekstual. Ada petani namanya Mas Vanhar, gitu kan? Beliau punya kebun jeruk sebesar 30 hektar. Mobilnya Lamborghini. Circle-nya Juragan 99. Asik. Kan keren gitu. Ya. Akhirnya secara tidak langsung alam bawah sadar mereka, keren juga jadi petani itu. Nah, itu membangun mindset-nya itu namanya dengan cara yang kontekstual. Cerita-cerita kisah nyata di pelajaran-pelajaran itu. Dan itu juga nggak cuma di satu sisi berarti, harus di banyak sektor. Olahraga pun bisa. Ya. Semuanya. Harus semuanya gitu. Kompleks ya. Ya, jadi kita itu kan anak-anak muda itu di masa-masa sekarang itu kan lebih percaya kepada rating, review, rekomendasi, ya kan itu. Nggak salah. Itu adalah currency yang paling tinggi itu adalah rating, review, rekomendasi. Ya kalau kita cerita tentang hanya teori tanpa kemudian mengisahkan hal yang nyata, itu nggak masuk buat mereka. Sampai begitu. Rating, review, rekomendasi. Itu. Pendidikan formal. Pendidikan formal. Non formalnya. Jatahmu bro, wayangnya tampil. Berat karena gini, kalau kita pertanyaannya berat ya. Mereka sekolah itu cuma 6 jam bro. Mereka tiktokan 24 jam. Betul. Nah, berarti kan PR-nya berat di dirimu. Iku masalah. Wah, arek iki wangil kandangan. Ya. Kalau di dunia sosial media, dunia yang serba cepat, kayaknya perlu bukan hanya dari beberapa konten kreator atau influencer, tapi juga mungkin dari Dinas Pertanian sendiri harus juga melek dalam sosial media juga. Oke. Mindset teman-teman juga. Dinas Pertanian harus ada anggaran ini juga. Iya dong. Sosmed. Benar. Bisa gadeng Mas Dewa nggak nanti? Saya molek skill petani. Saya tetangganya petani. Saya petani. Saya tanam padi walaupun cukuli suka teki. Kayak laku, nggak salah. Iya. Jadi nggak bisa kamu sendirian ya? Nggak bisa saya, karena akhirnya saya akan kalah dengan orang yang joget-joget pamer aurat. Tidak salah. Jatuhnya akan ke situ nanti. Iya benar. Sosmed tuh suka yang begitu-begitu. Padahal kalau semisal saya ini ngonten tentang pertanian, akan banyak ide yang bisa saya keluarkan. Paling gampang adalah caranya tuh anak muda itu dikasih uang aja. Kita ngonten nih, contoh saya ngonten petani. Ada cewek yang ngomong, nggak mau seleraku yang suka main ke klub bukan petani. Tapi selanjutnya ganti. Saya walaupun petani, pakai baju partai biasanya. Gak salah sih itu. Iya. Tapi mobil di belakang Pajero. Nah itu pasti banyak yang suka kayak gitu. Jadi memang peran di sosmed untuk menyadarkan teman-teman ya, karena memang itu waktu belajar dengan waktu mereka tiktokan. Lebih banyak mereka tiktokan. Kadang belajar sambil tiktokan. Banyak loh yang kayak gitu, belajar sambil tiktokan itu. Bahkan di kelas aja begini mereka Velocity di sawah Mas. Nah itu salah satunya bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi nggak cukup cuma satu orang. Nggak cukup cuma satu orang. Berarti ini nanti kerahkan nanti siswa Erlangga. Lah. Di Brother Baik Sejawa Timur itu. Asik. Nah, itu masukkan ya kan? Silakan.
Bimbel Erlangga Mas. Bimbel Erlangga. Ya, ada di 7 tempat di Malang. Di mana ada di 7 tempat? Gitu ya. Gitu ya. Nanti transfer ya. Gak salah. Itu bisa berarti kan? Dirimu kolaborasi sama Bimbel Erlangga. Siap. Difasilitasi sama Pemprov. Mungkin nggak sih, Mas? Iya. Sangat mungkin sekali karena kita kan juga seperti disampaikan oleh Mas Dewangga ya. Tantangan kita itu bagaimana mengemas kalau kita punya misi misalnya membuat mempertanikan pemuda. Iya, mempertanikan pemuda. Dan memudahkan petani. Iya, itu dia. Maka bagaimana kita membuat konten tentang pertanian itu sesuai dengan selera anak muda. Tapi juga nggak terus ada perempuan berpakaian seksi sedang nandur pari. Ya, kan tidak. Juga nggak seperti itu kan. Nggak sebablas itu kok, Mas. Nggak sebablas. Minimal itu. pakai kebaya tapi. Iya, kebaya. Pakai kebaya, kembenan, terus dari salon terus langsung tandur-tandur gitu ya. Tandur-tandur juga. Iya. Tapi maksud saya begini, seperti disampaikan Mas Dewangga tadi ya, konten-kontennya itu harus betul-betul meskipun pada akhirnya message atau pesan yang ingin disampaikan itu bahwa anak muda ayo kita bertani gitu. Intinya ke sana. Cuma desain kontennya itu memang harus sesuai dengan harus soft selling. Ya, soft selling. Ya, harus soft selling. Selain ngono ya. Ya. Soft selling. Betul, itu menurut saya betul. penting dan harus diperbanyak. Artinya kita jangan bicara tentang ini ya, itu kebutuhan menurut saya setiap instansi dengan misinya masing-masing, asalkan positif begitu ya. Itu melibatkan para konten kreator, influencer dan sebagainya sebagai bagian dari melaksanakan misinya. Sektor pertanian, misi utamanya sekarang adalah melibatkan anak muda. Memudahkan petani ya? Ya, memudahkan petani dan mempetanikan anak muda. Betul. Itu penting menurut saya untuk melibatkan dinas-dinas pertanian kita itu para influencer, konten kreator dan sebagainya sehingga isu pertanian itu masuk di benak. Bukan hanya sekedar hiburan tapi saya tidak langsung menjadi mindset. Oke. Bahwa bertani itu ternyata menarik. Ternyata nggak. Oke banget, gua banget gitu. Asik. Gitu ya. Iya, gua banget. Itu size tuh. Gue banget size tuh. Nggih. Tapi siap nggak nih Mas Gran? Mas Dewa nggak siap nggak? Asal waktunya cocok. Iya. Interupsi Asal kedua. waktunya cocok. Waktu gini. Asal waktunya Asal waktunya bisa cocok. diatur. Iya. Bisa diatur. Jadi Mas Dewangga siap asal waktunya cocok. Asal waktunya cocok. Mas Gran gimana nih? Siap nggak kalau ayo Bimbel Erlangga nih yang katanya terbaik se-Jawa Timur tadi kan? Siap. Siap nggak ini anak-anak mudanya? Adalah sekali-sekali outing jadi petani lah. Oh nggak? siap banget. Siap banget ya? Siap banget. Loh, udah pada siap Kita nih. kerahkan semuanya nanti. Udah pada ya kan? siap nih berarti. Tak pilihkan siswaku yang pinter-pinter ya kan. Ganteng, ayu, gitu. Asal? Hah? Waktunya cocok. Iya. Terakhir Iya. Mas Arbayanto. Pesan Mas Arbayanto buat anak muda supaya kita bisa mempermudahkan petani. Ya, kepada semua anak-anak muda, ya teman-teman saya, karena kan masih muda. Ya. Ayo kembali ke desa. Kita gerakkan roda ekonomi desa. Kita bangun daerah kita bangun negara kita dari desa. Karena banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita kembali ke desa. Pemerintah siap 100% untuk mendukung upaya-upaya kalau di sektor pertanian ya, menganakmudahkan petani dan mempetanikan anak-anak muda. Itu pesan saya. Oke, luar biasa banget nih. Share Empower. Kamu share episode ini ke semua teman-teman kamu. Kenapa? Karena kalau nggak kamu share ya kita nggak bisa mempermudahkan petani gitu kan. Dan mempetanikan anak muda. Sip. Terima kasih anyway Mas Gran, Mas Dewangga, Mas Arbayanto, terima kasih. Jangan lupa kamu harus klik like sama subscribe. Udah pada subscribe belum? Apa tadi? M Radio SBY udah pada subscribe belum? M Radio SBY. Ayo subscribe sekarang. Nggak, M Radio SBY. Agak kejam ya aku memang. Radio terbaik. Ya bener. Serungkut. Ini nggak tak closing kalau Mas Dewangga sama Mas Gran belum subscribe nih. Demi memudahkan petani. Demi memudahkan petani. Kalau mereka berdua aja sudah mau subscribe, kamu jangan mau kalah Empower. Sekali lagi terima kasih Mas Gran, Mas Dewangga, Mas Arbayanto. Oke, Mas Vanhar. Kamu kalau ada keluhan soal petani-petani, kamu tulis aja di kolom komentar. Anyway, Vanhar pamit Empower. Mas Gran, Mas Dewangga, dan Mas Arbayanto juga pamit. Have a good day. Bye-bye.